warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid Baitul Jabar rahimakumullah. Patut kiranya pada saat ini insyaallah kita berada pada hari yang ke-25 bulan Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah masih dalam kondisi sehat walafiat, segar bugar, masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas keseharian kita, baik yang berkaitan dengan ubudiyah maupun muamalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan rahmat karunia-Nya kepada kita sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan ridho-Nya, yang pada gilirannya semoga mendatangkan keberkahan dalam hidup kita di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua mampu menyelesaikan ibadah bulan suci Ramadan tahun ini dengan menggapai posisi yang mulia, la'allakum tatakun, yaitu hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para bapak, para ibu, kula jenengan pagi hari ini bisa rawuh di rumah Allah yang suci ini melaksanakan sholat subuh. Ini suatu anugerah yang luar biasa dari Allah. Karena tidak semua orang pada saat-saat pagi seperti ini bisa hadir di rumah Allah yang suci ini untuk melaksanakan ibadah. Insya Allah panjenengan sami termasuk hamba-hamba Allah yang dijamin oleh Allah surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ngapunten dari wajah-wajah panjenengan niki aura surgawi itu sudah menampak. Insyaallah panjenengan sami ini termasuk golput nih, golput. Coba kula niki nyoblos kok pemilu kok golput lah. Ana sing nyoblos Prabowo, ana sing Ganjar, Anies kan kok dikatakan golput. Maksud kula ngoten iki. Dalam konteks pemilu kula jenengan sampun ngantos golongan putih, golput lah. Tapi pada saat nanti di akhirat itu ternyata ada golput, ada golongan putih. Ingkang putih napa Pak? Ketika itu di akhirat kelak. Bayadzu wujuhim binuril wudu, Masya Allah. Bahwa di kelak nanti ada golongan yang wajahnya itu putih. Mungkin putih kados bulan purnama gitu. Napa, Bro? Lho niku berkat napa? Bayadzu wujuhim binuril wudu. Jadi wajahnya niku putih, mungkin bagikan bulan purnama kalau wow, berkat nomo binuril wudu, cahaya wudunya, Masya Allah. Niku di akhirat nanti. Di alam dunia saja nyuwun sewu. Orang yang terbiasa wudu
kalian tiyang ingkang boten wudu. Kinten-kinten wajahe benten apa mboten, Pak? Benten. Nek boten percaya panjenengan foto kalih tiyang sing boten pernah wudu. Nah, jenengan niku pasti wajahnya itu ada aura keimanan gitu. Niku non dunya, apalagi nanti di akhirat. Maka bersyukurlah kalau panjenengan termasuk orang-orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala di pagi hari hadir di rumah Allah melaksanakan jamaah sholat subuh diteruskan dengan majelis ilmu. Ini amat sangat besar hikmahnya, amat sangat besar manfaatnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan julusu sa'atin ingdal ulama. Wong sing gelem lenggah lungguh di sisi para ulama. Ahabbu ilayya terus Rasulullah, itu lebih aku sukai, aku cintai min ibadati alfisanah. Masya Allah. Lebih disukai baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan ibadati alfisanah, ibadah marang Gusti Allah selama 1000 tahun. Masya Allah. Soalnya apa? Hadir di majelis ilmu itu banyak manfaatnya, menambah wawasan kita, menambah ilmu kita. Karena bagaimanapun juga kita ibadah kepada Allah itu harus berdasarkan ilmu. Kulorin pernah ngaji kitab jenenge Ta'limul Muta'alim, kitab cilik-cilik waktu cilik teng desa ini. Teng Ta'limul Muta'alim itu kalau enggak keliru ngeten. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini maksudnya kurang lebih tiap-tiap tiang niku sing beramal, sing ibadah tanpa dilandasi ilmu, maka amalnya ibadah mardudah, la tuqbal. Ditolak, tidak diterima kalian Gusti Allah. Semua ibadah itu pada dasarnya harus berangkat dari ilmu, harus ngerti ilmu ini. Maka ini pentingnya ngaji. Yang kedua, agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah ya didasari dengan ketulusan niat, keikhlasan. Para bapak, para ibu, hadirin sekalian rahimakumullah. Insyaallah panjenengan sami yang hadir ini termasuk golongan orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah wonten hadis ingkang sederhana niku menghimbau kun aliman au muta'aliman au sami'an wala takun rabi'an fatahlik. Kun aliman nek saged niki nggih, jadilah orang alim yang senantiasa mengajarkan ilmu. Niku nek saged niku nggih, nek saged. Paling tidak nek mboten saged nggih, al muta'aliman, tiyang ingkang purun belajar ilmu nggih. Karena pada dasarnya dalam konteks ajaran Islam, pados ilmu nambah ilmu niku kan hukumnya wajib minal mahdi ilal lahdi. Sejak kula jenengan niku lahir procot saking garbaning ibu ilal lahdi sampai kula jenengan gundur wonten ngarsa dalam Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalam ilmu pendidikan mungkin yang dikatakan long life education. Pendidikan seumur hidup. Artinya nambah ilmu, nuntut ilmu itu tidak ada batas, yang dimulai lahir, bahkan dalam tinjauan pendidikan itu kan ada pendidikan yang namanya perinatal gitu ya. Pendidikan yang disampaikan sebelum anak itu lahir. Maka ada tradisi di kalangan kita ketika istri kita hamil, kehamilannya 4 bulan berapa? Kurang lebih 120 hari kan itu ya. Kan kalau tinjauan hadis itu kan arba'ina yauman nutfatan gitu ya. Kemudian menjadi alaqah juga arba'ina alaqatan juga arba'ina yauman gitu ya. Pada akhirnya mudghatan juga arba'ina yauman 40
hari. 120 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari, itu pada akhirnya 120 hari. Tsumma yursalul malak. Gusti Allah pada akhirnya ngutus malaikat fayang fuhu fihir ruh, meniupkan ruh. Yu'maru bi arba'i kalimatin. Ketika itu ruh ditiupkan, Gusti Allah ngutus marang malaikat untuk menulis mencatat 4 hal. Yaktubu rizqahu, ya dicatat tentang rezekine, wa ajalahu, ya ajale, kemudian wa amalahu, ya amale, sakiyun au saidun, termasuk orang yang sakiyun, ciloko, au saidun, utawa bahagia ini. Nah, makanya ketika itu ada semacam tradisi ya di kalangan umat Islam, ketika usia kehamilan 120 hari, dikala sudah ditiupkan ruh, maka biasanya diadakan walimatul hamli itu ya. Dibacakan surah Yusuf, surah Maryam. Ada semacam mitos, dibacakan surat Yusuf, engko nek putane lahir lanang ben ganteng kaya Nabi Yusuf. Nek lahir wedok ya ben cantik kaya Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Soal cantik napa ganteng ini ya tergantung napa nih Pak? Tergantung bibit. Ya paling tidak dengan dibacakan itu kita merupakan doa. Moga-moga anak yang lahir kelak itu paling tidak memiliki akhlak ingkang bagus seperti Nabi Yusuf, ia punya akhlak yang bagus bagaikan Siti Maryam. Jadi itu tradisi yang di kalangan sebagian umat Islam sering dilaksanakan. Ya intinya dalam rangka mohon doa kepada Allah agar supaya jabang bayi yang ada di gerbaning ibu niku diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibunya. Para bapak, para ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, maka kalau bisa sebagaimana kata kun aliman, nek iso sebagai orang alim yang bisa mengajarkan. Nek mboten saged muta'aliman, wong sing gelem belajar ilmu. Paling tidak samian, wong sing gelem ngrungokne ilmu. Ya, gelem ngrungokne, ini suatu hal yang jangan sampai kula jenengan terus Rasulullah termasuk golongan sing keempat, wala takun robian, aja termasuk golongan sing nomor 4, fatahlik, nek termasuk golongan keempat iso-iso uripe cilaka tidak beruntung. Golongan sing kepapat niku napa? Ya enggak dadi wong alim, enggak gelem belajar, enggak gelem ngrungokne, senengane bikin unar, gawe resek, nek dituturi kadang-kadang bantah dan sebagainya dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, wong sing ngono kuwi fatahalik, iso-iso uripe cilaka. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, karena menurut pandangan Imam Al-Ghazali, nggih, menungsa niku digolongaken wonten 4 nggih. Niku menurut Imam Al-Ghazali. Sing pertama rajulun yadri wa yadri annahu yadri wa huwa alimun. Tiang ingkang mengerti, maksudnya tiang ingkang berilmu, dia mengerti dirinya itu memiliki ilmu, ya. Sadar, punya ilmu, kemudian mengajarkan ilmunya. Fahuwa alim, insya Allah orang yang seperti termasuk golongan wong alim yang beruntung, termasuk menungso manusia yang unggul, ya, yang punya potensi memberikan pencerahan kepada umat. Insya Allah kehidupannya akan menggapai suatu kehidupan yang bahagia fid dunya wal akhirah. Yang kedua terus Imam Al-Ghazali, rajulun yadri wala yadri annahu yadri
fahuwa naimun. Ada orang yang pada dasarnya mengerti, punya ilmu, tapi tidak menyadari bahwa dirinya itu punya ilmu gitu ya. Sehingga apa yang dimiliki, aspek keilmuannya itu tidak pernah disampaikan, tidak pernah diajarkan. Terus Imam Al-Ghazali diumpamakan tiang niku niki termasuk tiang ingkang tidur. Bagaimana respon kita kalau ada orang yang seperti ini? Ya kum fa'angzir, dalam Al-Quran lah, bangunkan. Diberi semangat, diberi motivasi, kum fa'angzir, bangun, dibangunkan, supaya mau memberikan peringatan dengan keilmuannya tadi. Yang ketiga, tidak Imam Al-Ghazali, rajulun la yadri, annahu la yadri. Orang yang termasuk golongan orang yang tidak mengerti, wa annahu la yadri, dia nyadari sesungguhnya dirinya itu tidak mengerti, belum mempunyai ilmu, katakanlah gitu, sehingga mau belajar, mau gelem ngrungokne pengajian dan lain sebagainya. Maka terus Imam Al-Ghazali termasuk wawatil midun, ya, termasuk ya golongan santri, ini santri, termasuk mau belajar itu santri lah gitu ya. Nah yang keempat niki terus Imam Al-Ghazali, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fahuwa halikun. Terus Imam Ghazali. Jadi golongan sing nomor 4 niki wong niki wonten golongan sing enggak ngerti pada dasarnya. Enggak ngerti, belum punya ilmu, enggak mau belajar, enggak mau hadir di majelis taklim. Kadang-kadang nyuwun sewu, dia kadang-kadang sok ngerti ya. Sok ngerti, nek dituturi itu malah mbanggil, kata orang Jawa kan, mbanggil. Nah, orang yang seperti ini kata Imam Al-Ghazali, fahuwa halikun, maka termasuk orang celaka. Lah kula lanjenengan alhamdulillah pagi hari ini bisa hadir melaksanakan sholat subuh, diteruskan majelis taklim, walaupun yang memberikan materi itu saya, panjenengan sami purun mirengaken. Ini suatu hal yang luar biasa, itu yang luar biasa. Sehingga insyaallah kula lan panjenengan yang hadir dalam kesempatan ini termasuk golongan orang-orang yang beruntung hidupnya di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, saya pernah membaca sebuah buku ya, yang menyebutkan bahwa ada semacam tradisi di kalangan ulama kita. Ada semacam tradisi keilmuan gitu ya. Ada semacam tradisi keilmuan di kalangan ulama-ulama kita, ilmuwan muslim itu. Di buku itu disebutkan bahwa tradisi keilmuan yang senantiasa dipegang teguh oleh para ulama, para ilmuwan muslim itu ketika setelah menyelesaikan karyanya gitu. Tentu saja seorang ulama karyanya ya karya ilmiah tentu saja. Itu tidak pernah melupakan untuk mencantumkan suatu pernyataan yang insya Allah pernyataan itu kula jenengan sampun hafal. Allahu a'lam. Yang maksudnya insya Allah lebih mengetahui. Ini suatu perwujudan bahwa para ulama-ulama kita itu memiliki suatu sikap ketawaduan, tawadhu, rendah hati. Walaupun levelnya ulama yang tingkat keilmuannya nyuwun sewu sudah tidak diragukan lagi, tapi dia benar-benar tawadhu, mengakui bahwa keilmuan yang dimiliki itu manakala dibandingkan ilmunya Gusti Allah itu tidak sebanding. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, bahwa manusia kula jenengan diberi ilmu kalian Gusti Allah pada dasarnya terbatas. Hanya ilmu Allah lah yang amat sangat tidak terbatas. Ini suatu sikap ketawaduan
dari para ulama kita yang perlu kita teladani. Yang kedua, dalam buku yang saya baca itu bahwa tradisi keilmuan di kalangan para ulama, di samping mencantumkan suatu pernyataan Allahu a'lam tadi, para ulama kita manakala disodorkan suatu pertanyaan, yang mana pertanyaan itu beliau atau mereka para ulama itu tidak tahu persis duduk masalahnya. Ia tanpa ragu-ragu, tidak malu, tidak gengsi, menjawab sejujur-jujurnya dengan jawaban saya tidak tahu. Masya Allah ini ya. Pada umumnya nyuwun sewu para bapak, para ibu, orang itu kalau ditanya itu dan tidak tahu jawabannya, biasanya pripun, Pak? Biasanya jawabannya muter-muter kan ya. Ya paling tidak memberikan 3 jawaban, 3 alternatif jawaban. Alternatif yang pertama boleh jadi mereka memberikan jawaban, tapi jawabannya itu termasuk jawaban membohongi dirinya sekaligus orang yang bertanya. Atau mungkin mereka yang ditanya itu berupaya meyakinkan dirinya sendiri termasuk orang yang bertanya dengan jawaban yang tidak pasti karena berdasarkan dugaan. Yang ketiga akan berikan jawaban yang jujur, sejujur-jujurnya sebagaimana dilakukan oleh kalangan ulama kita dengan menjawab saya tidak tahu. Para bapak, para ibu rahimakumullah, sikap yang seperti ini telah tertanam di kalangan ulama kita masa lalu, masa dulu ya. Bahkan dalam buku itu dinyatakan Imam Malik misalnya itu pernah disodori 40 pertanyaan. Dari 40 pertanyaan itu ternyata 36 pertanyaan semuanya dijawab dengan saya tidak tahu. Masya Allah. Ini suatu teladan yang amat sangat bagus sekali bagi kita, wabil khusus bagi generasi kita, anak-anak kita ke depan. Bahwa tradisi kejujuran di kalangan para ulama, para ilmuwan muslim itu perlu kiranya kita melestarikannya. Karena itu merupakan tradisi yang baik. Saya ingat sebuah makalah usul fikih kalau enggak keliru itu ya. Al-mukhafadzatu fi qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Ngeten berapa ya? Leres ya? Aku tidak keliru. Jadi memelihara tradisi yang lama dan baik itu amat sangat dianjurkan. Jadi kalau ada tradisi yang baik ya perlu kita lestarikan. Wal ahdu bil jadidil aslah. Kita tidak a priori tidak mengabaikan tradisi yang baru yang lebih baik gitu ya. Makanya ngapunten takmir akhirnya tumbas ini. Mimbar. Akhirnya podium diganti mimbar ana pentunge gitu. Ini termasuk tradisi lama. Tapi ya nggih mboten perlu dimasalahkan. Apalagi di zaman-zaman sekarang, zaman-zaman now kata anak muda kan itu ya, yang namanya kejujuran itu intensitasnya semakin hari semakin menurun, semakin rendah gitu. Pada sisi lain yang namanya kedustaan, kebohongan itu intensitasnya semakin naik ya. Ini kalau tidak segera kita antisipasi, kasihan anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan sebagai generasi pemimpin itu ya. Sebab nyuwun sewu di kalangan masyarakat kita itu kadang-kadang orang berkata dusta, berbohong itu sesuatu yang dipandang biasa gitu ya. Padahal itu luar biasa, kebohongan, kedustaan itu. Artinya apapun dalihnya yang namanya kedustaan, yang namanya kebohongan, itu pada akhirnya akan mendatangkan suatu mudarat, dampak negatif, sesuatu yang amat sangat membahayakan baik bagi pelakunya itu sendiri, lebih-lebih bagi orang lain, lebih-lebih bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, kesuwen Pak. Sik, tak terus dididik mulih nggih.
Apa bahayanya untuk si pelaku sing gaene bujuk sing bohong dusta? Ya paling tidak uang niku nek gawane bujuk bohong ya bisa-bisa dalam pergaulan itu dikucilkan oleh masyarakat. 1 kali, 2 kali bohong mungkin orang masih percaya, tapi 3 kali, 4 kali dan seterusnya pada akhirnya orang tidak akan percaya sehingga dikucilkan dalam pergaulan. Pada sisi lain nyuwun sewu, orang yang sering berbohong dusta hatinya tidak akan tenang. Hatinya tidak akan tenang. Jelas itu. Orang yang dibohongi boleh jadi percaya, tapi hati nurani orang yang bohongi. Hati nurani itu nggak bisa dibujuk, nggak bisa dibohongi. Akan senantiasa bertanya-tanya bagaimana kalau orang yang saya bohong itu tahu, bagaimana kalau rahasia ku tahu, dan seterusnya. Semakin orang itu sering berbohong, maka pada dasarnya jiwanya semakin tersiksa. Maka benar apa kata Rasulullah, inna sidqa tuma'ninah. Jadi kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan jiwa, wal kadziba ribah, sedangkan dusta kebohongan itu akan mendatangkan keraguan, kebimbangan, ya ketidaktenangan tadi. Bahkan nyuwun sewu, boleh jadi orang yang suka bohong itu akan menyuburkan sifat-sifat orang munafik. Idza hadatsa kadzaba. Wong munafik itu kalau ngomong itu dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji mengingkari. Wa idza tumina khona, kalau dipercaya berkhianat. Bahkan ternyata mudorotnya, dampak negatifnya, bahayanya bagi pelaku orang yang suka dusta, orang yang suka bohong, bukan hanya dalam tataran kehidupan di dunia saja, sampai di sisi Allah di akhirat orang yang suka dusta berbohong distempel, dicap kalian Gusti Allah orang yang jujur ya siddiqon, kata yuktaba indallahi siddiqon. Orang yang senantiasa jujur distempel kalian Gusti Allah, stempelin apa? Siddiqon, orang yang jujur. Sebaliknya orang yang suka dusta, orang yang suka bohong juga distempel di sisi Allah kadzaban, kata yuktaba indallahi kadzaban, distempel kalian Gusti Allah, stempel kadzaban, si pendusta. Na'udzubillah. Para bapak, para ibu, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, itu mudarat terhadap pelakunya. Bagaimana mudarat bahaya terhadap orang lain, lebih-lebih dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nyuwun pangapunten, dalam suatu keluarga mesti ada kepala keluarga. Biasanya nek keluarga suami istri ini sering bohong niku sinten, Pak? Pak, ora wani jawab. Dalam suatu keluarga, kepala keluarga itu berbohong, tentu saja anggota keluarganya juga berpengaruh dampak negatifnya. Dalam suatu kampung ada kepala kampung, kalau kepala kampung itu berdusta, berbohong, paling tidak masyarakat sekampung itu juga akan mengalami kehidupan yang sengsara. Dan seterusnya. Artinya apa? Semakin tinggi status seseorang, manakala ia berbuat bohong, berbuat dusta, maka akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Demikian para bapak, para ibu rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya, mohon maaf, wal afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.